Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Archive Studio. Yang kali ini sedikit berbeda karena Archive nggak akan membahas desain tentang rumah atau tentang ruangan seperti biasanya. Tapi akan ada sesuatu yang menarik. Apa itu? Oke, selamat datang di channel Archive Studio. Sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya, karena pasti banyak yang nggak tahu. Saya Tubagus Hanan, pemilik dari channel Archive Studio ini. Dan seperti yang di intro tadi, agak sedikit berbeda karena kali ini tidak ada desain rumah, melainkan saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya sewaktu mengikuti tes CPNS di tahun 2019. Dan kenapa saya membuat video seperti ini? Tentunya saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai gimana sih rasanya waktu dulu itu mengikuti tes CPNS, mungkin apa saja syaratnya, terus bagaimana tips dan triknya. Karena seperti yang teman-teman tahu semua, sebentar lagi, mungkin di bulan April akhir atau Mei, akan diumumkan seleksi CPNS di tahun 2021. Dan di video kali ini, saya ingin menceritakan lebih ke mengapa saya memutuskan untuk mendaftar CPNS. Oke, kita tarik ke belakang dulu. Saya sebelum menjadi CPNS, bekerja di salah satu pabrik di industri yang memproduksi beton precast di kota Mojokerto. Nah, kenapa saya memutuskan untuk mendaftar CPNS? Yang pertama tentu, ya dari pekerjaan itu tadi, ada satu dan lain hal yang menyebabkan saya merasa kurang nyaman bekerja di tempat kerja saya yang lama. Jadi saya memutuskan untuk mencari-cari lowongan supaya saya bisa berkarir selanjutnya. Nah, kebetulan juga setelah saya bicarakan dengan orang tua sangat mendukung ya. Bukan masalah materi, tapi lebih ke mungkin orang tua saya ingin saya bisa lebih menata hidup dalam artian di pekerjaan saya yang lama, saya bekerja full dari Senin sampai Sabtu, itu pun sampai sore, hanya istirahat di hari Minggu. Mungkin kalau nanti bisa diterima menjadi CPNS, kita bisa punya waktu dengan keluarga lebih banyak. Kemudian, di mana saya mendaftar di formasi CPNS tersebut? Dulu itu saya mendaftar di pemerintah kota Mojokerto. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih daftar di pemerintah kota Mojokerto? Kenapa nggak di kementerian atau di pemerintah provinsi misal? Itu saya punya pertimbangan tersendiri. Kenapa saya memilih di pemerintah kota Mojokerto? Saya tinggal di Mojokerto, tepatnya di Kabupaten Mojokertonya. Nah, kenapa saya memilih di pemerintah kota Mojokerto untuk mendaftar CPNS? Yang pertama tentu dari segi jarak. Nah, orang tua saya itu menghendaki saya kalau bisa itu bekerja jangan terlalu jauh, jangan ke luar provinsi, apalagi keluar pulau. Nah, kebetulan di situ pemerintah kota Mojokerto membuka formasi yang cukup banyak, nanti saya ceritakan berapa itu jumlahnya. Jadi saya tertarik dan saya putuskan untuk memilih mendaftar di instansi pemerintah kota Mojokerto. Kemudian selain itu juga dari testimoni atau ya kata kakak tingkat saya yang sudah menjadi PNS duluan, itu kebanyakan berada di Mojokerto, baik itu di kota maupun di kabupaten. Jadi ya secara alma mater kita jadi merasa, oh kakak tingkat kita bisa sukses di sana, pasti kita juga bisa dong. Nah, di situ saya memutuskan untuk memilih pemerintah kota Mojokerto. Selain dari dua faktor tersebut, tentu ada faktor lain, dan ini yang sangat penting, sangat-sangat penting. Di mana pada tahun tersebut, pemerintah kota Mojokerto membuka cukup banyak, sangat banyak bahkan saya bilang, formasi untuk tenaga teknis. Nah, kebetulan background pendidikan saya kan sarjana teknik sipil. Nah, itu cocok untuk mengisi formasi tenaga teknis. Dengan jumlah total formasi yang dibuka pemerintah kota Mojokerto waktu itu 126 formasi. Dengan 117 diantaranya adalah tenaga teknis. Otomatis di situ saya berpikiran peluang untuk keterima itu bakal lebih besar. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, di unit kerja mana saya mendaftar? Nah, seperti yang saya jelaskan di awal mungkin ya, karena saya berasal dari sarjana teknik sipil, nah saya berpikiran
ya tempatnya cuma di dinas PU, karena kan sipil jodohnya dengan PU. Jadi pikiran saya itu jurusan saya akan linear dengan tempat kerja saya. Nah, itu sangat penting teman-teman, harap dicatat ya. Ini sebuah tips, bukan tips sih, ini adalah hal yang perlu dipatuhi, bahwasanya ketika teman-teman nanti memutuskan untuk mendaftar atau mengapply suatu formasi di seleksi CPNS, pastikan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan di formasi tersebut linear dengan pendidikan dari teman-teman. Seperti saya, sarjana teknik sipil, di situ ada formasi dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4 teknik sipil. Nah, di situ kita bisa masuk. Jangan sampai kita memaksakan, misal sarjana teknik sipil, kita apply atau kita memilih formasi di Kemendikbud misalnya dengan kualifikasi pendidikan sarjana sains terapan atau sarjana manajemen misalnya. Nah, itu dikhawatirkan, dan kebanyakan mungkin bisa lolos di seleksi administrasi awal, tapi nanti ketika teman-teman lolos SKD juara 1 misalnya, lolos SKB juara 1, dan tiba pada saat seleksi atau validasi berkas, nanti bisa jadi temuan yang bisa menyebabkan teman-teman dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi CPNS walaupun teman-teman sudah melewati setiap tahapan tes. Itu sangat penting. Jadi catatlah. Sebagai gambaran yang lebih jelas, mungkin akan nanti ya saya di editing saya tampilkan total dari formasi yang bisa saya lamar dengan modal pendidikan saya yang seorang sarjana teknik sipil. Nah, bisa dilihat di list yang sudah saya tampilkan di layar teman-teman semua, bahwa di semua ini di instansi pemerintah Kota Mojokerto ya teman-teman, di mana ada jabatan ahli pertama teknik jalan dan jembatan, ahli pertama teknik tata bangunan dan perumahan, sampai di yang terakhir penyusun rencana tata ruang dan zonasi. Nah, di mana saya mendaftar? Saya mendaftar di formasi yang paling atas, ahli pertama teknik jalan dan jembatan. Oke, saya jelaskan secara lebih mendalam lagi. Yang pertama, kenapa saya memilih jabatan ahli pertama teknik jalan dan jembatan? Itu karena saya pada waktu kuliah itu akrab dengan teknik jalan dan jembatan. Jadi saya itu waktu magang di konsultan jalan dan jembatan. Terus kemudian waktu saya magang di kontraktor itu saya mengerjakan balok yang ada atau balok dengan tipe pre-stress, di mana itu umum digunakan di jembatan dengan beton atau PCI girder. Plus tugas akhir saya atau skripsi saya itu membahas tentang jembatan, di mana waktu itu saya membandingkan perilaku mekanis dari PCI girder dengan PCU girder. Nah, dari situ saya berpikiran, walaupun mungkin nanti saya harus belajar apabila saya keterima di formasi teknik jalan dan jembatan ahli pertama, paling tidak saya sudah memiliki dasar, jadi saya tidak harus belajar dari nol banget. Kemudian alasan kedua saya, kenapa saya memilih jabatan ahli pertama teknik jalan dan jembatan dibandingkan formasi atau jabatan lainnya, itu dari kualifikasi pendidikan teman-teman. Coba teman-teman lihat di kualifikasi pendidikan, di mana dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formasi yang mungkin saya lamar, yang mungkin saya pilih, itu hanya ada 4 yang kualifikasi pendidikannya hanya 1, yaitu S1 atau D4 teknik sipil. Nah, kenapa itu penting? Jadi begini teman-teman, ketika kita memilih suatu formasi dengan kualifikasi pendidikan yang di situ bisa banyak orang atau banyak background pendidikan bisa mengambil formasi tersebut, itu nanti kita ada kemungkinan akan kesulitan waktu SKB. Karena SKB itu kan soalnya sesuai dengan jabatan teman-teman. Jadi, misal teman-teman memilih analis pengembangan infrastruktur. Nah, di situ ada teknik sipil, ada planologi, ada PWK. Nah, kemudian saat nanti SKB, bisa jadi soal yang keluar itu lebih banyak ke PWK misalnya, atau lebih banyak ke planologi.
atau lebih banyak ke teknik sipil. Nah, itu tentunya kalau teman-teman memiliki background hanya salah satu di antara 3 tersebut, bisa jadi nanti teman-teman akan kesulitan. Nah, maka dari itu saya memilih jabatan yang hanya mensyaratkan satu sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya, yaitu ahli pertama teknik jalan dan jembatan. Nah, kemudian di jabatan ahli pertama teknik jalan dan jembatan tersebut, kita bisa memilih mau ditempatkan di unit kerja mana. Ada di Dinas PUPR yang menerima 3 kursi atau 3 orang, kemudian ada masing-masing 1 orang di 3 kecamatan. Nah, saya memilih di Dinas PUPR yang menerima 3 orang. Kenapa saya memilih 3 formasi atau 3 kursi itu, tidak yang di kecamatan satu-satu? Karena saya berpikiran kalau saya mengambil formasi yang menerima itu banyak, yaitu 3, otomatis saya bisa mengincar salah satu spot dari 3 itu. Walaupun mungkin konsekuensinya yang mendaftar itu jauh lebih banyak, tapi paling tidak saya tidak harus menjadi juara 1 atau yang terbaik di antara seluruh pelamar itu untuk bisa lolos menjadi CPNS. Saya bisa mengincar spot kedua mungkin kalau tidak bisa juara nomor 1, atau paling tidak seburuk-buruknya saya hanya perlu menjadi yang terbaik nomor 3 di antara seluruh pendaftar. Nah, menurut saya itu lebih mudah dibanding saya hanya mengincar atau bersaing untuk 1 kursi saja. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini, di mana saya hanya ingin bercerita bagaimana sih saya bisa memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan lama saya untuk mendaftar menjadi CPNS pada waktu seleksi di tahun 2019. Dan video ini akan terus berlanjut, ini baru bisa dibilang part 1, nanti di part 2 kita akan bahas tentang pengalaman saya waktu menjalani tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi atau tes SKD, kemudian tes SKB, sampai pemberkasan. Nah, di situ nanti akan saya bahas tips dan trik dan juga mungkin gimana sih kondisi waktu tes tersebut, gimana sih suasananya. Bagi yang penasaran, subscribe channel ini supaya nanti saat saya upload video tersebut kalian tidak ketinggalan dan bisa menyimak dengan baik. Dan kita nggak hanya berhenti di situ, nanti mungkin akan saya kembangkan lagi di cara-cara mengerjakan soal, tips dan trik mengerjakan soal, terus kemudian ya serba-serbi kehidupan mengenai CPNS di Dinas PU, atau kita mau bahas gaji. Nah, itu nantilah. Yang penting sekarang itu dulu, karena sudah sore di sini ya teman-teman. Di sini sudah sore. Nggak tahu di rumah teman-teman semua nontonnya kapan. Cukup itu dulu untuk video kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Tetap semangat teman-teman.